Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Farizal, NPM 213, perwakilan dari kelompok 8 yang akan membuka pemaparan materi SIA bab 10 yang berjudul Pengendalian Integritas Pemrosesan dan Ketersediaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama Alit Lanang, NPM 206. Yang kedua saya sendiri Ilham Farizal, NPM 213. Yang ketiga Rizky Alif Prakasya, NPM 223. Yang keempat Ahmad Zulham, NPM 242. Saja ke pemaparan materi, yaitu integritas pemrosesan. Integritas pemrosesan ini adalah salah satu prinsip dari Trust Service Framework yang menyatakan bahwa suatu sistem yang dapat diandalkan adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Nah, selanjutnya adalah aplikasi pengendalian untuk integritas pemrosesan, di mana ada 3 tahap proses pada pengendalian ini, yaitu pengendalian input, pengendalian pemrosesan. Masing-masing dari 3 tahap tersebut memiliki ancaman dan risiko, yang pastinya juga memiliki sistem pengendalian untuk mencegah kesalahan. Nah, pada proses input, ancaman yang terjadi adalah pada data. Data yang tidak valid, tidak diotorisasi, tidak lengkap, dan tidak akurat ini menjadi ancaman bagi proses pengendalian. Nah, pengendalian yang digunakan adalah bentuk desain, pembatalan penyimpanan dokumen, otorisasi dan pemisahan tugas pengendalian, pemindaian visual, dan pengendalian entry data. Selanjutnya pada tahap pemrosesan, ancaman yang timbul adalah kesalahan dalam output dan data yang tersimpan. Pengendalian yang digunakan di sini adalah pencocokan data, label file, total batch, pengujian saldo cross-footing dan saldo nol, mekanisme menulis perlindungan, pemrosesan database, dan pengendalian integritas. Dan pada tahap terakhir adalah pengembangan. Nah, yang pertama adalah pengendalian input. Pengendalian input ini adalah tahap yang sangat penting karena menjadi tahap proses awal masuk data. Ada frasa sampah masuk, sampah keluar. Ini artinya apabila kita memasukkan data yang salah, maka selama proses dan sampai data itu keluar akan seterusnya salah. Untuk itu diperlukan tindakan untuk mempersiapkan dokumen sumber sebelum dimasukkan ke dalam sistem, seperti bentuk desain, pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber, serta pengendalian data secara otomatis. Cara yang pertama untuk mencegah kesalahan input adalah dengan bentuk desain. Ini maksudnya adalah dokumen sumber harus didesain agar meminimalkan kesalahan dan kelalaian. Ada 2 cara, yaitu pre-numbering dan dokumen turnaround. Untuk pre-numbering ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada dokumen yang hilang. Contoh, dengan menomori dokumen sumber secara berurutan. Untuk dokumen turnaround, dokumen ini adalah data perusahaan yang dikirimkan ke pihak eksternal dan kemudian akan dikembalikan oleh pihak eksternal kepada perusahaan. Contohnya adalah surat tagihan yang dapat dibaca oleh pemindaian khusus setelah data dikembalikan bersama pembayarannya. Dengan cara ini dapat mengeliminasi kesalahan input ketika memasukkan data secara manual. Dokumen-dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan sehingga mereka tidak dapat dengan sengaja atau secara tidak jujur memasukkan ulang dokumen-dokumen tersebut ke dalam sistem. Dan cara yang terakhir adalah pengendalian entry data. Dokumen-dokumen sumber harus dipindai untuk kewajaran dan kebenaran sebelum dimasukkan ke dalam sistem.
Nah, pengendalian manual ini harus juga dilengkapi dengan pengendalian entry data otomatis seperti pengecekan field. Pengecekan field ini akan menentukan apakah sebuah field berasal dari jenis yang tepat. Sebagai contoh, pengecekan pada kode pos yang mestinya kode pos tersebut menggunakan nomor atau menggunakan nilai numerik, tetapi nyatanya menggunakan huruf. Yang kedua adalah pengecekan tanda. Ini menentukan apakah data pada field memiliki tanda aritmatika yang sesuai. Misalkan field kuantitas yang dipesan tidak mungkin bertanda negatif atau di bawah 0. Yang ketiga adalah pengecekan batas. Ini menguji sejumlah numerik terhadap nilai tetap. Contoh, field upah per jam harus lebih besar atau sama dengan upah minimum. Selanjutnya, pengecekan jangkauan. Pengecekan jangkauan ini menguji apakah numerik berada batas terendah atau tertinggi yang telah ditentukan oleh organisasi sebelumnya. Sebagai contoh, target pendapatan yang harus di atas 50.000 dan titik tertingginya 99.000. Yang kelima, pengecekan ukuran. Pengecekan ukuran ini memastikan bahwa data input akan sesuai pada field yang ditentukan. Contoh, field yang dapat diisi angka 8 digit tidak dapat diisi angka yang lebih dari 8 digit. Yang keenam, pengecekan atau pengujian kelengkapan. Ini memastikan bahwa seluruh item-item data yang penting telah dimasukkan. Contohnya, sebuah transaksi penjualan tidak dapat masuk ke dalam sistem pemrosesan jika tidak mencantumkan nama, harga, atau alamat. Yang ketujuh, pengecekan validitas. Ini fungsinya adalah membandingkan kode ID atau nomor rekening dalam data transaksi dengan data serupa di dalam file induk untuk memverifikasi bahwa rekening tersebut ada. Sebagai contoh, jika nomor produk 123 dimasukkan ke dalam pesanan, maka komputer adalah contohnya. Seharusnya tidak ada jam lembur untuk orang yang tidak menghitung jumlah maksimum jam reguler dalam sebuah periode pembayaran. Dan yang terakhir adalah nomor ID resmi. Nomor ID resmi ini dapat berupa digit yang dihitung dari digit lain. Contohnya, sistem dapat menetapkan setiap karyawan baru nomor digitnya 9. Kemudian menghitung digit ke-10 dari 9 digit asli tadi dan menambahkan catatan nomor yang dihitung tersebut ke 9 digit nomor yang asli tadi untuk membuat nomor ID 10 digit. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Wabarakatuh. Saya Ahmad Sulam Alfandi, NPM 242. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan. Di dalam pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch, yaitu ada pemrosesan batch bekerja lebih efisien jika transaksi disortir sehingga rekening-rekening yang terkena dampak itu berada dalam urutan yang sama dengan catatan di dalam file induk. Seperti prinsip integritas pemrosesan dari True Service Framework menyatakan bahwa sebuah sistem yang dapat diandalkan adalah sistem yang menghasilkan informasi yang akurat, dan selebih dari akurat itu harus lengkap, tepat waktu, dan valid. Kemudian pemrosesan dan output dari data yang diidentifikasikan sebagai dasar-dasar untuk integritas pemrosesan. Kemudian ada sebuah log kesalahan yang mengidentifikasikan kesalahan input data pada tanggal penyebab dan masalah.
yaitu untuk memudahkan pemeriksaan yang tepat waktu dan pengumpulan ulang atas transaksi yang tidak dapat diproses. Seperti itu menunjukkan pentingnya pengendalian input jika data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem tidak akurat, tidak lengkap atau tidak valid, maka itu outputnya harus juga akan demikian. Akibatnya hanya personil yang berwenang untuk bertindak di dalam otoritasnya yang harus mempersiapkan dokumen sumber tersebut. Kemudian ada total batch merangkum nilai-nilai numerik bagi sebuah batch atas catatan input. Dan yang pertama itu ada total finansial. Total finansial itu menjumlahkan sebuah file yang berisi nilai-nilai moneter seperti total jumlah dolar dari seluruh penjualan untuk sebuah batch transaksi penjualan. Kemudian ada total hash, yaitu sebuah yang menjumlahkan file yang dipesan di dalam sebuah batch transaksi penjualan. Dan yang ketiga itu ada jumlah catatan. Jumlah catatan itu adalah banyaknya catatan yang dalam sebuah batch. Kemudian ada pengendalian tambahan entry data online. Yang pertama itu ada prompting, di mana sistem meminta tiap-tiap item data input dan menunggu respon yang dapat diterima dan memastikan data yang diperlukan telah dimasukkan. Prompting sendiri itu lebih lengkapnya itu meminta tiap-tiap item data input dan menunggu respon yang dapat diterima, yang memastikan bahwa seluruh data yang diperlukan tidak dimasukkan. Dengan kata lain, prompting adalah sebuah pengecekan kelengkapan secara online. Kemudian ada verifikasi closed loop, mengecek ketepatan dari kata input menggunakannya untuk mengambil dan menampilkan informasi lainnya. Seperti sebagai contoh itu, jika seorang petugas memasukkan nomor rekening, sistem dapat mengambil dan menampilkan nama rekening sehingga petugas tersebut dapat memverifikasi bahwa nomor rekening yang tepat telah dimasukkan. Kemudian ada sebuah log transaksi, menyertakan sebuah catatan mendetail. Log transaksi itu dapat digunakan untuk memulihkan file jika sebuah kegagalan fungsi atau malfungsi. Untuk sementara menutup sistem, maka log transaksi dapat digunakan untuk memastikan bahwa transaksi tidak hilang atau dimasukkan 2 kali. Dan kemudian ada pengendalian entry data sebelumnya, digunakan untuk proses batch dan pemrosesan real time secara online. Pengendalian input data tambahan berbeda untuk kedua metode pemrosesan tersebut. Selanjutnya ada pengendalian pemrosesan. Pengendalian juga itu diperlukan untuk memastikan bahwa data diproses dengan benar, dan pengendalian pemrosesan yang penting mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pencocokan data. Label file itu perlu dicek untuk memastikan bahwa file yang benar dan terkini sedang diperbarui, baik label eksternal yang dapat dibaca oleh manusia maupun label internal yang tertulis di dalam bentuk yang dapat terbaca mesin dalam media pencatatan data harus digunakan. Ada 2 jenis label internal yang penting adalah catatan kepala dan trailer. Catatan kepala itu ditempatkan di awal setiap file dan memuat nama file, tanggal kadaluarsa serta data identifikasi lainnya. Kemudian catatan trailer, yaitu diletakkan pada akhir file. Dalam file transaksi, catatan trailer memuat total batch yang dihitung selama input. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada perhitungan ulang total batch.
Perhitungan ulang total batch itu harus dihitung ulang setiap masing-masing catatan transaksi pemrosesan. Sebagai contoh, jika jumlah catatan yang dihitung ulang lebih kecil dari aslinya, satu catatan transaksi atau lebih tidak diproses. Sebaliknya, jika jumlah catatan yang dihitung ulang lebih besar dari aslinya, transaksi tambahan yang tidak diotorisasi akan diproses. Dan ada beberapa catatan transaksi diproses 2 kali. Kemudian yang keempat ada pengujian saldo cross voting dan saldo nol. Pengujian saldo cross voting dan saldo nol itu biasanya total dapat dihitung dengan berbagai cara. Sebagai contoh, dalam spreadsheet dengan menjumlahkan sebuah kolom dari total baris atau dengan menjumlahkan sebuah baris dari total kolom. Contohnya itu sebagai rekening clearing penggajian didebitkan sebesar total gaji kotor kepada seluruh pegawai dalam satu periode waktu tertentu. Dan selanjutnya yang kelima itu ada mekanisme write protection. Terhadap menimpa atau overwriting, write protection telah lama digunakan untuk melindungi file induk dari kerusakan yang tidak disengaja. Sebagai contoh itu label-label radio frequency identification atau RFID digunakan dalam melacak kebutuhan persediaan untuk melindungi penulisan write protect, sehingga pelanggan yang curang tidak dapat mengubah harga barang dagangan. Dan yang keenam, pengendalian pembaruan secara bersamaan, yaitu kesalahan dapat terjadi ketika dua pengguna atau lebih berupaya untuk memperbarui catatan yang sama secara bersamaan. Dan yang kemudian itu pengendalian pembaruan secara bersamaan itu untuk mencegah kesalahan tersebut dengan mengunci satu pengguna sampai sistem telah selesai memproses transaksi yang dimasukkan oleh yang lainnya. Ya, di sini saya Alif Lana akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya itu ada pengendalian output. Pengendalian output ini membagi 4 bagian. Yang pertama yaitu pemeriksaan pengguna terhadap output. Para pengguna harus dengan cermat memeriksa output sistem untuk memverifikasi bahwa outputnya masuk akal, lengkap, dan pengguna adalah penerima yang setuju. Lalu yang kedua yaitu proses rekonsiliasi. Seluruh transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus direkonsiliasi untuk laporan pengendalian, laporan status atau pembaruan file atau mekanisme pengendalian lainnya. Selain itu, rekening buku besar harus direkonsiliasi dengan total rekening buku pembantu secara teratur. Lalu yang ketiga yaitu rekonsiliasi data eksternal. Total database harus direkonsiliasi secara periodik dengan data yang dikelola di luar sistem. Contohnya, catatan pegawai di file penggajian dapat dibandingkan dengan total jumlah pegawai di database sumber daya manusia untuk mendeteksi upaya menambahkan pegawai-pegawai fiktif ke database penggajian. Lalu yang terakhir yaitu ada pengendalian transmisi data. Untuk transmisi data ini ada 2 poin yaitu checksum dan bit paritas. Organisasi juga perlu mengimplementasikan pengendalian yang didesain untuk meminimalkan resiko kesalahan transmisi data. Yang pertama checksum yaitu ketika
Yang selanjutnya itu ada ketersediaan. Sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan sistem dan informasinya tersedia saat dibutuhkan. Karena jika tidak tersedia, maka akan menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi perusahaan tersebut. Di bawah ini ada contohnya, contoh kasusnya yaitu yang pertama, meminimalkan risiko penggantian sistem. Nah, itu pengendalian utama yang dilakukan itu ada pemeliharaan preventif, toleransi kesalahan, lokasi dan desain pusat data, pelatihan, manajemen patch, dan perangkat lunak antivirus. Lalu contoh yang kedua yaitu pemulihan dan penerusan operasi normal. Nah, pengendalian utama yang dilakukan itu ada prosedur backup, disaster recovery plan, dan yang terakhir business continuity plan. Dan yang selanjutnya yaitu proses backup data. Proses backup data adalah itu didesain untuk mengatasi masalah di mana informasi tidak dapat diakses tetapi masih berfungsi, dan biasanya terjadi karena kesalahan perangkat keras, perangkat lunak, dan kesalahan manusia. Dan ada beberapa prosedur backup. Yang pertama, backup penuh. Backup penuh itu adalah sebuah salinan tepat dari keseluruhan sebuah database. Sedangkan backup incremental yaitu biasanya melibatkan penyalinan item-item data yang telah berubah sejak backup parsial terakhir. Dan yang selanjutnya yaitu backup diferensial, yaitu menyalin seluruh perubahan yang dibuat sejak backup penuh terakhir. Jadi file backup diferensial ini baru memuat efek kumulatif dari semua aktivitas sejak backup penuh terakhir. Akibatnya selain untuk satu hari setelah backup penuh, backup diferensial hariannya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan backup incremental. Pengembaliannya lebih sederhana. Meski demikian, backup penuh terakhir hanya perlu dilengkapi oleh backup diferensial yang paling terkini saja. Bukannya sebuah set file backup incremental harian. Ya, dan selanjutnya yaitu perencanaan pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis. Rencana pemulihan bencana itu mengembalikan fungsi DI suatu organisasi akibat kejadian hancurnya pusat data atau tindakan terorisme. Nah, maka dari itu organisasi memiliki tiga pilihan. Yang pertama, situs dingin, yaitu merupakan sebuah bangunan kosong yang diberi kabel sebelumnya itu untuk khusus akses internet dan telepon yang memadai, ditambah juga satu vendor atau lebih untuk menyediakan peralatan yang memadai. Sedangkan situs panas yaitu fasilitas yang tidak hanya diberi oleh kabel sebelumnya untuk akses telepon dan internet, tetapi juga terdiri seluruh peralatan komputasi dan peralatan kantor yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan aktivitas bisnis pokoknya. Dan yang selanjutnya, rencana kelangsungan bisnis, yaitu menspesifikasi bagaimana untuk merangkum seluruh proses bisnis termasuk ketika relokasi ke kantor baru dan menggunakan pengganti sementara ketika sebuah kerusakan besar menghancurkan tidak hanya pusat data tetapi juga kantornya juga. Nah, maka dari itu organisasi juga tidak dapat menerapkan atau memiliki dua yaitu DRP dan BJP. Itu tidak cukup. Maka kedua rencana tersebut harus didokumentasi dengan baik. Dokumentasi tersebut menyertakan tidak hanya biaya infrastruktur yang memberikan staf yang sesuai langkah-langkah diambil untuk melanjutkan operasi, tetapi juga dokumentasi vendor dan seluruh perangkat kelas dan perangkat lunak. Dan yang selanjutnya yaitu efek dari filtrasi dan komputasi komputer, cloud. Virtualisasi itu dapat disimulasikan menjadi efektivitas dan efisien dari pemulihan bencana dan menerus operasi normal. Nah, maka dari itu pemulihan bencana dan operasi normal itu sebuah mesin hanyalah menampung file kumpulan di perangkat lunak. Oleh karena itu, jika server fisik dan maupun file tersebut gagal, maka file dapat dipasang pada mesin penampung lainnya untuk beberapa menit. Sedangkan komputasi cloud memiliki positif dan negatif. Dalam kesediaan komputasi cloud biasanya memanfaatkan bank atau server berlebih sebagai lokasi sehingga menurunkan risiko bahwa kerusakan tunggal dapat mengakibatkan penggantian sistem dan hilangnya semua data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.